Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sorayan Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti akan baik-baik saja. Dan selalu Sora doakan dalam keadaan yang oke, ya. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau sudah subscribe, terima kasih, sarangnya. Ya, karena tiap hari itu jadi tarot reader itu ya sayangku, ada aja naik turunnya, ada aja up and down-nya, ya. Aduh, jadi percayalah kami tarot reader juga manusia. Kadang-kadang juga mohon maaf kalau ada kekurangan, Sora minta maaf dulu ya. Apalagi kayak secara teknis, kadang-kadang kayak Sora syuting sendiri, totonya pada saat syuting ada kekurangan teknis, tiba-tiba kresek-kresek atau apa, itu kan kadang-kadang dari alat dan sebagainya. Mohon dimaklumi ya. Jadi apa namanya, harap dimaklumi aja. Satu Sora cuma bisa bilang ngomongnya harap dimaklumi, tapi Sora yakin kamu orang baik, kamu akan ngerti, akan sabar. Karena kan memang Sora masih menjalankan semua sendiri. Sora belum Deddy Corbuzier loh, punya tim ya. Maunya sih kayak Om Deddy Corbuzier ya, punya tim ya. Jadi tinggal syuting, taunya beres, selesai. Alat ada yang beresin ya, ada yang ngeditin ya kan, ada tim yang mikirin temanya dan sebagainya. Tapi itu belum terjadi sekarang. Jadi sabar ya bunda-bunda. Ayah aku sabar. Hari ini kita mau membaca dengan sebuah tema yang pelan tapi pasti menuju ke kamu. Ada seseorang yang pergerakannya pelan tapi pasti menuju ke kamu. Siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal-hal terjadi sama pembacaan ini. Yes. Oke, yang pertama. Kamu sama orang ini adalah seseorang yang sebenarnya dari awal kalian deket, dari awal kalian sama-sama, itu sebenarnya itu tidak banyak bicara soal masalah perasaan. Boleh dikatakan ada yang mungkin di sini nggak punya tanggal jadian official, nggak ada tanggal jadian resmi atau pernyataan secara khusus. Kenapa? Karena kayak jalan-jalan aja karena memang sudah saling suka, sudah saling nyaman. Itu ada. Jadi ada yang mungkin juga tidak begitu jelas mengungkapkan sama kamu ya. Ada yang mungkin kayak ngomong I love you juga mungkin pelit ya, atau dalam tanda kutip kadang nggak bisa ngomong dia orangnya ya. Jadi memang dia tunjukkan banyak melalui perasaan ya. Dan orang ini itu memang punya perjalanan sejarah yang panjang sama kamu. Perjalanan panjang artinya orang ini memang dalam hidupnya itu semuanya serba perjalanan, semuanya serba proses. Artinya orang ini tuh memang hidupnya itu tidak begitu instan ya, hal-hal dalam hidupnya dia atau dalam hidup kamu. Segala sesuatu itu butuh proses ya. Sementara belum siap. Kita mulai lebih lanjut. Oke. Di sini kalau Sora lihat ya, kamu sama dia itu memang punya ikatan. Ada secret bond, ada sebuah ikatan di antara kalian yang membuat kalian itu ada koneksi yang cukup kuat ya. Meskipun tadi Sora bilang nggak banyak bicara, tapi ikatannya ada. Oke. Hubungan ini cenderung adalah hubungan yang penuh dengan kedewasaan ya. Antara mungkin kamu yang pengertian, dia yang pengertian. Artinya hubungan ini itu lebih kepada fokus terhadap masa depan. Bisa diandalin apa enggak? Pasangan kita bisa dukung apa enggak, bisa ngebantuin apa enggak. Jadi nggak serta merta hanya perasaan doang, tapi banyak aspeknya yang lain ya. Selain dari itu, di sini ada yang mungkin dalam periode antara kamu atau dia, atau kalian sama-sama sebenarnya dalam periode persimpangan harus memilih ya. Jadi bisa saja dia ada yang lain, bisa saja kamu ada yang lain, atau kalian sama-sama ada yang lain. Jadi kenapa pergerakan dia juga pun menjadi lebih tidak langsung ada pergerakannya, kenapa pelan-pelan tapi pasti? Salah satunya karena harus memilih. Yang namanya memilih kan ada pertimbangan, ada penilaian, ada pengamatan. Udah kayak kampus ya kan. Oke. Dan hubungan ini tuh sama-sama harus di-healing ya. Jadi memang orang ini tuh banyak healing, banyak belajar banget. Kamu juga banyak banget belajar apa itu cinta, perasaan, relationship ya, dengan berdealing dengan orang ini. Dan sekarang kalian tuh sedang dalam periode sama-sama masuk dalam mode untuk fokus sama diri masing-masing, sama apa yang kalian mau ya. Sora lihat di sini ya. Dan buat sementara waktu saling menarik diri
paham nggak? Kamu narik diri, dia narik diri, karena memang sama-sama pingin fokus untuk nyembuhin perasaan, dan itu membuat dia itu kayak lebih bisa kayak ya udah kamu juga milih sama apa yang kamu mau, sama apa yang apa namanya kamu harapkan. Karena surah lihat di sini, kamu bisa saja berdealing antara kamu atau dia ya. Ingat, bisa vice versa pembacaan surah. Itu adalah seseorang yang memang berfokus banget salah satunya sama material. Artinya apa? Bahasa cinta dia adalah memberi dan memprovide, menyediakan ya. Ketika dia bisa menghidupi kamu, membantu untuk kamu, support kamu gitu ya, secara finansial, itu menurut dia adalah bentuk cinta yang terbaik. Oke, sebelum lebih lanjut kita lihat dulu siapakah orang ini. Wow, orang yang kalau surah lihat, orang yang banget itu punya ambisi soal masalah uang. Ambisinya soal masalah uang, finansial, pingin punya power, pingin punya kekuasaan, pingin bisa dipandang. Karena kalau surah lihat di sini, sepanjang perjalanan ya, bisa saja orang ini memang dilatar belakangi oleh keluarga yang mengharapkan dia itu bisa jadi orang yang sukses, bisa jadi orang yang berhasil ya. Jadi ada yang punya keinginan yang kayak aku tuh nggak cuma pingin sukses yang nggak dilihat orang, jadi dia pingin banget bisa jadi orang yang bisa membuktikan keberhasilan dia ya. Orangnya terkadang bisa menjadi terburu-buru ya, rushing, impulsif kadang-kadang ya. Terus habis itu dia kalau seandainya bicara itu kadang-kadang bisa sangat to the point ya, tanpa tendeng aling-aling ya. Orangnya juga pandai bicara ya, dan orangnya itu kadang-kadang suka ngeles. Jadi kalau seandainya kamu ngomong sama dia itu nggak bisa langsung kayak diserang di depan ya, dia pasti langsung ngeles gitu, membela dirinya dia ya. Kalau ngomong sama orang ini tuh memang apa namanya, kadang-kadang bisa bikin kamu kesel juga dan gemes ya. Ini adalah ngomongin soal cinta pertama, artinya kamu sama dia tuh sudah suka sama kamu mungkin dari pandangan pertama, dari awal kenal. Dan orang ini bisa terlihat ya, sekarang alurnya adalah orang ini memang banyak hatinya itu difokuskan memang banyak untuk masalah jadi sukses dulu. Artinya yang membuat orang ini pun melangkah ke kamu secara perlahan-lahan karena pengen jadi sukses. Suksesnya nggak main-main, suksesnya King of Pentacle yang tertinggi. Itu yang diharapkan, yang tertinggi, yang terbaik yang dia mau berikan ya. Jadi cinta itu memang dia taruh ke di nomor sekian gitu loh ya. Karena orang ini tuh memang ada yang mungkin saja menghadapi situasi-situasi di mana finansial dia kurang baik. Ada naik turun, ada gali lubang tutup lubang. Let's say dia surviving, tapi mungkin kayak masih belum cukup stabil buat dia. Karena masih ada yang kayak pasang surutnya berasa banget. Nanti kalau lagi beruntung, untung banget. Kalau lagi buntung, buntung banget ya. Jadi dia merasa agak-agak nggak stabil nih. Sehingga pertimbangan dia itu banyak kalau mau bergerak. Ya kan? Tuh. Fokusnya orangnya itu kerja dan kerja. Pertimbangannya itu sangat berat. Dan orangnya sangat realistis. Lihatlah. Banyak banget kartunya dia pentacle. Orang-orang yang apa? Real ya. Karena unsurnya tanah. Yang stabil, real, kerjaan ya. Orangnya sangat suka kerja. Ada beberapa yang memang maniak kerja itu juga ada. Ada yang kerja dalam bidang finansial, keuangan itu juga ada. Oke. Selain keuangan, kira-kira ada faktor apa yang membuat dia menjadi ke kamu itu lebih perlahan-lahan? Ya. Satu, ya. Dia itu takut ditolak. Ya, ditolak mungkin nggak langsung ditolak sama kamu. Artinya apa? Mungkin takut ditolak sama keluarga kamu, sama teman-teman kamu, atau kalau yang belum serius ya, kalau yang belum menikah, mungkin ditolak gitu ya. Kalau mau ngelamar, mau seriusin anak orang, kalau apa namanya, dia belum cukup mampu, dia takut menerima penolakan. Penolakan itu kadang-kadang nggak harus secara verbal ya. Mungkin kayak sikap yang nggak welcome, sikap yang nggak menerima, itu dia takut ngadepinnya. Karena dia itu takut gagal, intinya adalah gitu, takut karena menurut dia penolakan sama dengan gagal ya. Itu yang jadi isu terbesar dia. Jadi kayak gagal, kalah, itu dia sangat takut ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini memang masih dalam proses banyak sekali berusaha memahami dirinya dia sendiri, memahami kamu ya. Kalau Sora lihat di sini banyak yang berusaha mencari apa namanya, penjelasan, mencari hal di dalam hidupnya gitu ya. Berusaha mencari pencerahan soal hidupnya, soal masa depan, soal hubungan ya. Namun
tidak bisa dipungkiri bahwa ada ikatan intimasi, kedekatan yang sangat kuat secara fisik maupun secara perasaan sama kamu, ya. Ada yang secara seks appeal memang tertarik sama kamu. Oke. Dan kalau Saudara lihat di sini, orang ini itu masih kok memantauin kamu dari jauh, ya. Dan dia itu masih selalu mengagumi kamu. Memang awalnya adalah penggemar rahasia kamu juga bisa, ya. Memang yang diam-diam sudah suka sama kamu, ya. Makanya kan Saudara bilang, orangnya mungkin gak banyak ngomong. Artinya apa? Dia itu kayak lebih kepingin, aku itu harus siap dulu secara mental, harus siap secara ini dan itu sebelum benar-benar bisa bergerak. Ya, orangnya itu memang lebih kayak mengatur waktu, ya, mengatur tempo juga dalam segala hal dalam hidupnya dia, gitu loh. Dan ada sisi yang dia memang orangnya itu pasif, ya. Jadi bukan tipe yang langsung to the point banget orangnya. Memang orangnya banyak tertutup, pasif. Ada yang mungkin ada agak-agak pemalu, ya. Oke. Dan itu dia masih banyak menyembunyikan, ya. Dia tidak menyembunyikan ketakutan, masih menyembunyikan ketakutan dia, masih menyembunyikan kekhawatiran dia, masih menyembunyikan hal-hal negatif dari dalam dirinya dia. Balik lagi karena dia takut ditolak. Oke. Nah, lalu langkah-langkah apa yang sekiranya dia lakukan untuk melangkah untuk siap ke kamu? Oke. Coba lihat. Yang pasti orang ini sudah siap-siap untuk rekonsiliasi. Jadi artinya akan ada pergerakan untuk kembali lagi ke kamu, ya. Dan kalau Saudara di sini dia berusaha menyiapkan hati, mental dan jiwa. Dan ada yang kalau Saudara lihat di sini sudah menyiapkan untuk langkah masa depan. Jadi memang tujuannya nanti pada akhirnya untuk jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang itu apa? Ya, untuk hubungan yang serius, ya. Jadi bisa memberikan apapun yang kamu mau. Dia pingin bangkit dulu dari segala keterpurukan, ya. Jadi selain menyiapkan materi yang dia masih butuh waktu, orang ini pingin balik dari segala keterpurukan dia, ya. Karena orang ini itu memang banyak yang gampang stres dan down, ya. Kalau Saudara lihat, gampang jatuh gitu loh pikirannya, ya. Dan orang ini itu masih memberikan waktu untuk dirinya sendiri dan diri kamu itu pemulihan dari kekecewaan, ya. Karena dia banyak banget yang kayak masih mumet pikirannya gitu, ya. Karena kekecewaan dalam hidupnya dia, mungkin dia pernah disakiti, mungkin pernah disakiti sama kamu atau sama orang lain secara perkataan dan sebagainya, sehingga dia butuh untuk healing. Oke. Lalu kenapa sih, secara quick aja ya, kenapa secara garis besar dia ingin bergerak ke kamu? Kenapa dia ingin bergerak ke kamu? Wow. Ada ikatan karma yang membuat dia itu memang dalam tanda kutip memang ada hutang jasa karma sama kamu. Kalau kamu percaya sama konsep past life, ada yang seperti itu, tapi lebih kepada ikatan karma. Makanya dia balik. Dan terlalu banyak kenangan-kenangan di antara kalian yang membuat dia itu susah lupa kalau bahasa anak sekarang, ya. Jadi memang pergerakan itu dia perhatikan baik-baik. Karena kalau Saudara lihat, salah satunya adalah tidak mau menambah karma buruk lagi kalau datang hanya untuk menyakiti. Sih, orang ini menginginkan kesempatan kedua, second chance, ya, berharap adanya kesempatan. Dia pingin balik, ya. Dan dia pinginnya gini loh, kalau aku balik kan harus ada yang bisa aku tawarkan, gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu orang yang punya pilihan tadi, ya, kan artinya ada pilihan yang lain dong, gitu loh. Apa yang membuat kamu harus memilih dia? Dia ingin meyakinkan itu ke kamu, ya. Dan energi divine feminine kamu, energi kelembutan kamu tuh narik ke dia banget, ya. Dan dia merasakan karma itu. Jadi misalnya ada yang lain, akhirnya dia memilih kamu karena memang lebih terikat ke kamu dan ingin minta maaf ke kamu. Yang pasti mau datang untuk minta maaf. Oke. Nah, sambil menunggu itu, tenangkan hati dan pikiran kamu. Bisa dengan perbanyak ibadah, perbanyak lakukan hal-hal baik. Kamu juga bisa pakai gelang dari Sora, ya. Butterfly Soul Bracelet untuk evolusi perkembangan jiwa kamu. Nah, gelang ini itu gelangnya dari stainless,
ya, tapi batunya dari rose quartz. Nah, ini rantainya Sora belum coba kalau kena cairan terlalu banyak, tapi Sora takutnya dia warnanya berubah, ya. Yang mana itu akan mengurangi kecantikan dari si gelangnya sendiri, ya. Nah, ini sangat bagus karena Sora sudah booster dengan energi healing, dengan energi ketenangan batin, ya. Bukan pelet, bukan susuk. Oke, jadi jangan berpikir kalau pakai gelang ini nanti langsung dapat jodoh, langsung dapat ini, langsung dapat itu, enggak. Ya, ini adalah sebuah alat. Kamu pun sebagai manusia harus berusaha. Ya masa kamu nggak pernah keluar rumah? Ya masa kamu nggak pernah beribadah? Kamu berharap bisa dapat ketenangan hati dan dapat jodoh kamu. Yang pasti energi kelembutan dan energi cinta kasih. Harga 165.000 aja. Kak Sora murah ya? Iya, tapi tolong jangan berpikir ini murahan. Sora berpikir yang murah, cari yang murah, itu adalah supaya bisa dijangkau, dibeli oleh semua orang. Karena ini adalah salah satu bentuk pemberian Sora ke kamu dengan cara memberikan hal-hal yang bisa digapai dan dibeli sama semua orang. Intinya adalah kebaikan, ya. Sora suka yang simple, harga masih terjangkau juga, ya, dan cantik juga dan unik. Sora tuh lama loh nyari ketemu barang ini tuh lama. Suppliernya pun import dari luar negeri, makanya sekarang masih PO. Segala penjelasan fungsi dan yang lainnya ada di dalam link di kolom bawah. Oke. Intinya mau akan ada pergerakan deh, intinya ke kamu, ya. Akan ada pergerakan, bukan? Untuk bisa mengambil hati keluarga kamu juga dan memberikan yang terbaik. Orang ini bener-bener deh, bahasa cintanya uang, memberikan kepastian, memberikan segala sesuatu yang positif. Oke, Sora akan ambil dadu. Nah, dadu ini bisa saja berarti tanggal, bisa jadi tanggal sih, tapi Sora biasanya lihat ini sebagai bulan, ya. Bulan keberapa, berapa bulan lagi, atau berapa minggu lagi, ya. Oke. Contoh ini, bisa saja bulan ke-8, bisa saja 8 minggu lagi, bisa saja 8 bulan lagi. Gitu ya, nanti seterusnya begitu, oke. Ada 5, ada 7, ada 9, 5 lagi. Wow, angka 5 sangat kuat sekali. Oke, jadi tunggulah di periode-periode itu. Semoga kalau memang dia jodoh pasti balik. Oke, seperti biasa. Sebenarnya semua zodiak ini ada, cuman memang di paling kuat ada di Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Mari kita cek alfabetnya dia. Oke, H O O M Z V D LIB JU GCI, ya, dan ada N serta F. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, nama kota, dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatifnya. Untuk pembelian produk, untuk booking personal reading, atau kamu yang ingin dukung Sora tanpa apapun, silahkan boleh kirim super sticker. Nanti dari setiap satu super sticker Sora akan bacakan satu kartu untuk nasihat cinta kamu, ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. Bye bye.